Saya kan melihat video-videonya Ustaz Abu kan agak Pak. Jadi agak memang dari kata-katanya suka lari, suka hilang. Tapi memang kekuatannya di tadi itu apa bilang tauhidnya sama beraninya untuk saya demi Allah sudah menyampaikan, saya sudah menyampaikan. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu bukan teroris. Iya. Ya, kalau saya bicara jujur. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir nggak punya salah, nggak ada salahnya sama sekali. Brimob itu kan itu ditahan itu mencari-cari alasan. Karena pesanan Amerika. Saya waktu sidang pertama beliau waktu masalah KTP itu sudah lurahnya hadir, camatnya hadir, udah nggak terbukti salah sama sekali. Tapi tetap ditahan, gitu. Karena memang targetnya itu bukan apa. Target Ustadz ditahan itu untuk melemahkan perjuangan. Jadi apa yang beliau sampaikan itu menggugah semangat umat. Menggugah semangat umat ini untuk benar-benar tegak pendidikan Islam. Bukan khilafah Islamiyah, bukan Islam. Ustadz Abu itu tidak ada rencana mendirikan negara Islam. Mau bikin khilafah, nggak ada sama sekali. Yang ada itu semangat keislaman yang luar biasa. Karena apa? Orang Islam itu kalau benar-benar memegang Islam ya, benar-benar memegang Islam dan hidup di dalam Islam, menghidupkan Islam, udahlah, nggak akan ada masalah di bumi ini. Walaupun ada masalah sedikit, pemimpin-pemimpin kita semuanya itu, kalau benar-benar Islam ya, nggak cuma ngaku Islam ya, benar-benar dia hidup dengan Islam, memegang teguh ajaran Islam, menghidupkan dan menjalankan Islam itu dalam kehidupannya. Itu makna menghidupkan Islam di situ. Wah, PKP wis, nggak ono sing wah meleset ngawur nggak ada. Itu. Ya Ustaz Abu Bakar Ba'asyir itu orang baik banget, saya kenal betul dengan beliau. Dengan beliau itu saya kenal betul. Beliau itu orang baik. Nggak ada salah, nggak ada apa beliau. Ya kalau salah sih ada, mesti namanya manusia itu nggak lepas salah, khilaf, keliru. Tapi yang dituduhkan semua itu palsu semua. Bohong. Tapi ya biar aja. Orang-orang yang memaksakan diri untuk memenjarakan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir itu, kelak mereka akan dipenjarakan oleh Allah. Ya akhirat. Yang terpenting itu, makanya kan kemarin kita bicara mengenai 3 hal itu. Jadi sedikit saya ulang yang kemarin saya sampaikan bahwa orang yang paling bodoh dan paling dungu di muka bumi ini adalah orang yang sudah kehilangan rasa takut kepada Allah. Sudah tidak takut kepada Allah, bahkan takut kepada selain Allah. Itu orang paling bodoh dan paling dungu. Yang kedua, orang yang bodoh dan dungu itu orang yang menyandarkan hidupnya kepada selain Allah. Menyandarkan hidup pada pekerjaan, menyandarkan hidup pada perdagangan, menyandarkan hidup pada pertaniannya, pada segala usahanya. Itu orang bodoh. Kenapa? Loh, yang ngatur rezeki Allah, yang berhak membagi rezeki itu Allah. Yang paling kuasa dalam mengatur rezeki kita itu Allah. Makanya jangan pernah takut kehilangan rezeki. Kan berkali-kali itu saya ulang, saya ingatkan sabda baginda Rasulullah Muhammad SAW itu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam kehidupan dunia, bersungguh-sungguh dalam kehidupan dunia, justru Allah itu memporak-porandakan urusannya. Digawe angel urusannya, digawe sulit. Golek duit itu malah angel. Kenapa? Wafaqrahu baina anaihi, ditampakkan kemiskinan di depan kedua matanya. Ono kurang terus gak ono lebih ini. Selalu merasa kurang hidupnya. Dan dia tidak akan mendapatkan dunia illa ma qaddara lahu, sekedar yang ditakdirkan untuknya. Pertanyaannya itu takdirmu sak piro? Lu takdirmu akeh ra apa-apa. Takdirmu berlimpah-limpah, harta ndak masalah ya. Cek lumayan dunyamu. Bisa menikmati kehidupan dunia dengan nang akhirat mlebu neraka, yang penting kan tahu bahagia, tahu seneng-seneng, tahu
duit-duit akeh tahu, macam-macam. Tapi barang siapa yang benar-benar hidupnya tertuju untuk akhirat, bersungguh-sungguh dalam kehidupan akhirat itu, Allah itu kumpulkan potensinya. Mudahkan, Allah mudahkan segala urusan hidupnya. Allah mudahkan segala rezeki. Jama'ahu samlahum, kata Rasulullah. Dan Allah itu menanamkan kekayaan di dalam hati kalian. Wa ghinahu fi qalbi. Dan dunia itu akan mendatangi dirimu seraya mengejar. Jadi orang itu yang benar-benar berpikir untuk kepentingan akhirat, untuk kehidupan akhirat, bersungguh-sungguh menempuh jalan akhirat, kehidupan akhirat. Bersungguh-sungguh di dalam menjalankan agama ini. Benar-benar hidup di dalam agama, menghidupkan agama, dan membela agamanya. Maka dia itu hatinya tenang, hatinya suki, hatinya sangat tentram. Dia ada istilah nggak bahagia. Karena dia dikejar dunia kok. Loh, saya pernah merasakan tuh, sampai kewalahan saya. Sampai bingung. Saya pakai ke ATM, transfer ke adik saya untuk belanja barang ini untuk kepentingan workshop saya. Keluar uang 1 juta. Nanti sore saya mau ngambil untuk apa? Nambah uang saya itu. Ya transfer dari mana masuk. Jadi ATM itu nggak pernah berkurang, nambah terus. Dan mudah sekali urusan. Nggak ada yang sulit. Karena mudah kan Allah gitu. Bukan kita yang membuat mudah, tapi Allah yang memudahkan. Karena kita benar-benar tunduk patuh pada Allah. Kita benar-benar di jalan Allah. Yang kita ingat Allah. Yang kita pakai sandaran Allah. Yang kita pakai gantungan Allah. Yang kita pakai harapan itu Allah. Ya, kamu mau nanam rumput. 1 lapangan atau 1 kecamatan buat tanami rumput semua. Tidak akan tumbuh padi sebiji pun. Tidak akan pernah tumbuh padi 1 batang pun tidak akan tumbuh. Kecuali ada orang sengaja lempar benih padi. Ya. Tapi kalau kamu tanam padi, hatta cuma sejengkal saja akan tumbuh rumput-rumput di situ. Gitu loh. Itu gambarannya. Jadi kalau orang itu hidupnya benar-benar untuk akhirat, dunianya itu ngikut. Gak perlu ngoyo-ngoyo, ora perlu. Teko dhewe. Tapi kalau sudah hidupnya untuk dunia, akhiratnya gak ikut. Adapun kalau kita mendapatkan dunia itu hanya sekedar yang ditakdirkan gitu loh. Makanya sangat bodoh orang yang menyandarkan hidupnya itu kepada selain Allah. Menyandarkan hidupnya hanya untuk kepada pekerjaannya, kepada usahanya, kepada itu semuanya akan hilang, musnah. Nggak ada yang kekal. Dunia ini fana, akhirat yang kekal. Makanya kan kita diingatkan sama Allah dalam surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa sih yang sudah diperbuatnya untuk hari esok itu apa. Gitu loh. Kita ini bingung kalau nggak punya duit. Kita bingung kalau perdagangan kita lagi sepi. Tapi nggak pernah bingung kalau kita ini nggak baca Quran. Pagi setelah subuh nggak sempat baca Quran, nggak bingung. Habis subuh nggak zikir, tidur lagi nggak bingung hatinya. Lupa sedekah nggak bingung. Gitu loh. Kita nggak bingung mencari ilmu. Bahwa kita ini sadarkan diri, kita ini masih bodoh itu nggak bingung. Sing bingung itu pangkate, iso munggah enggak. Dunyane, duwike ininya sebagainya. Padahal mau jadi apapun kita, wong Fir'aun sing koyo mati kok. Namrud mati, Hitler mati, sapa enggak mati? Pak Karno kurang hebat apa mati? Presiden Soeharto kurang apa hebatnya? Mati. Wali itu mati, si Abdul Qadir Al-Jailani mati. Loh. Kita itu harus berpikirnya ke sana. Orang hebat aja bisa mati kok kita enggak berpikir mati. Itu kan orang bodoh.
Makanya orang bodoh yang ketiga, ya, orang yang dikatakan orang bodoh yang ketiga itu orang yang lupa mati. Apalagi sampai dai qatul maut, takut mati, itu orang paling bodoh. Ya, ubud dunia jadinya takut mati. Jadi orang yang sampai takut mati, apalagi tidak pernah memikirkan mati, tidak menyiapkan diri untuk menyambut datangnya kematiannya, tidak mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menuju kematian, untuk menuju kehidupan akhirat, itu orang bodoh itu. Apalagi merasa nggak bisa mati, oh paling bodoh lagi itu, dungu itu. Sehingga apa, kalau orang sudah lupa mati, tidak pernah mempersiapkan bekal untuk menuju kematian, tidak pernah menyiapkan bekal untuk menuju akhiratnya, yang terjadi ya sombong, sakarepe dhewe. Jadi ubud dunia itu, jadi cinta dunia. Yang diurusi dunya, tok wedok, tok panganan, tok. Coba, istri itu surganya di suami. Pintu surga utama istri itu suami, bukan bapak ibunya, bukan anak-anaknya. Dia punya anak-anak soleh, ya istri itu punya anak-anak soleh-soleh, ahli ibadah semua, pinter ngaji kabeh. Dia mati dalam keadaan tidak mentaati suaminya. Dia meninggal dalam keadaan dia mengkhianati suaminya. Gak masuk surga dia. Gak masuk surga. Nah suami laki-laki ini yang pertama-tama setelah Allah dan Rasulnya itu ibunya. Yang dipentingkan ibunya, yang disayang ibunya, didahulukan ibunya. Saya dari dulu sampai sekarang belum pernah saya ngasih uang ke istri saya, ngasih uang ke anak saya sebelum saya ngasih ibu saya. Ibu saya nomor 1 tak kasih, baru ngasih yang lain. Seandainya lah ya, seandainya nih, saya punya istri, ngajak pergi. Nanti sore, anterin aku ya, mau beli ini. Saya udah bilang iya, insya Allah. Nanti bisanya habis asar tapi ya, nggak apa-apa. Tiba-tiba ibu saya nelpon. Nus, nanti ibu pengen ke rumahnya si A. Kemarin mau ke sana nggak jadi, mau bareng orang nggak jadi. Kamu anterin ibu ya. Saya batalin itu saya. Ibu saya dulu saya pentingkan. Ngamuk. Surga saya ada di dalam ibu saya, di ibu saya ini, bukan di kamu. Yang melahirkan saya ibu saya. Yang membesarkan saya ibu saya. Yang membuat saya bisa begini ibu saya, bukan kamu. Kamu tinggal nikmatin aja. Kamu itu terima mateng, terima dadi. Sekarang nganggo cara pakaian. Gak melok nenun, gak melok ngerajut dan sebagainya. Gak melok jahit, tinggal pakai. Kok kakek ngomong protes barang. Ini banyak orang lupa, banyak banget. Ini ciri-ciri orang yang lupa bahwa dirinya bisa mati. Gitu loh. Dan dia mati itu siapapun mendambakan husnul khotimah. Tapi kalau dia tidak mencari jalan menuju husnul khotimah itu nonsen. Orang tidak akan pernah sampai di ujung jalan itu kalau dia tidak membuat jalan menuju kepada ujung jalan itu. Jalannya iki lho, gawin sih, toton sih. Siap no jalan untuk sampai di ujung itu. Ini banyak kebalik-balik gitu loh. Zaman sekarang ini kebalik-balik, ada suami takutnya sama istri, suami tunduknya sama istri, malah suami manut sama istri. Apa cari bojone? Ada itu banyak ya. Apa takon bojone sih? Iya, taren bojone oleh tangga. Gila itu. Gila banget. Iya, saya tanya istri saya dulu. Nah, Saya paling ya Allah.
Ada orang tua takut sama anak, keliru. Banyak zaman sekarang ini. Kadang-kadang ya, yang paling menyakitkan itu, yang paling saya benci, ada seorang ibu yang anaknya sudah jadi, sudah mapan hidupnya. Ini suaminya dikesampingkan. Sidik-sidik apa jari anaknya? Saya kok tak ngomong anakku, saya apa jari anakku? Bukan jari bojo ini bukan. Tapi apa jari anaknya? Ini sudah ngawur. Salah kaprah. Dia sholat, dia pakai jilbab, percuma. Hal yang pokok dia tinggalkan. Berarti dia sholat cuma mengerjakan sholat sekedar gugur kewajiban. Gak ada nilai sholatnya. Gitu loh. Tidak bernilai sama sekali. Cerminan sholat itu kan dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan fawailul lil musallin alladzina an sholatihim sahun itu bukan orang lalai dalam sholatnya, lalai gak ngerjakno sholat. Dia tidak mampu membawa sholatnya dalam kehidupannya dia sehari-hari. Tidak mampu menegakkan sholat dalam kehidupan. Gitu loh. Jadi kalau dia sudah sholat itu berarti dia sudah tunduk patuh pada Allah. Dia menyembah Allah. Kalau dia menyembah Allah maka dia harus hidupkan aturan-aturan Allah dalam kehidupannya. Gitu loh. Tatanan hidup ini diatur oleh Allah. Summa ja'alnaka ala syari'ati minal amri. Kemudian aku jadikan kamu hidup di atas syariat, aturan untuk segala urusan hidupmu. Allah itu sudah menyediakan aturan. Quran itu peraturan perundang-undangan sedunia ini tidak akan pernah mengalahkan peraturan Allah yang ada dalam Al-Quran. Maka Allah sampaikan fattabiha, ikuti aturan itu, ikuti Quran itu. Hidup itu pedomannya Quran. Pegangannya Quran, yang harus diikuti itu Quran. Dalam hal apapun, dalam segala situasi apapun. Kalau kita berpegang pada Quran, kita berpedoman hidup pada Quran, berarti kita sudah menyandarkan hidup pada Allah, kita taat kepada Allah. Maka yang bodoh itu orang yang nggak takut, orang yang takut mati dan orang yang lupa bahwa dia bisa mati. Banyak sekarang. Jarang orang kan mempersiapkan gimana ya saya supaya husnul khotimah, bagaimana caranya. Nanya itu bukan nanya bagaimana ya Ustadz supaya saya bisa husnul khotimah. Caranya bagaimana, apa yang harus saya kerjakan. Saya tidak kok gimana saya bisa cepat naik jabatan, bagaimana dagangan saya laris, bagaimana saya bisa jadi orang kaya, bagaimana saya jadi orang yang duitnya banyak. Dah kok saya dipikir itu. Saya jalan sama istri sama mobil. Ngomong ke dunya. Kalau ada duit, arep tuku iki, arep tuku iki, arep tuku iki. Kowe ngomong apa? Mbok mikir ngajimu salah sak pira. Kowe maca Quran sedina wis mampu sak juz apa durung? Salatmu piye? Salatmu ya jek kesusu-susu, durung iso tumaknina tenanan. Mbok sing dipikir sing ngono-ngono, kok mikir sing tuku iki, tuku iki, tuku iku, kabeh gak mbok mati. Iku barang dunya, duduk barang akhirat. Kau nggak pernah berpikir sedekahmu iku wis pira, infakmu pira nang masjid. Sudah berapa orang miskin yang kamu bantu, sudah berapa anak yatim yang kamu santuni. Dunya itu gampang. Maka kalau orang itu sudah lupa mati, sudah takut mati, sudah merasa sepertinya dia nggak bisa mati, yang terjadi apa? Ngawur. Ya. Akhirnya Allah dikalahkan untuk kepentingan yang lain-lain. Allah ditinggalkan begitu saja. Sekedar sholat. Poso sekedar poso. Berkali-kali saya katakan, kalau umat ini teman-teman puasa karena Allah di bulan Ramadan ya. Benar-benar puasa karena Allah. Menjalaninya sesuai tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Dia puasa dengan hatinya, dengan jiwanya, dengan pikirannya. Keluar puasa itu uripe enak kabeh. Enak kabeh uripe. Lah puasa itu untuk apa?
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam Kutiba. kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan kita oleh Allah berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu diperintahkan puasa itu untuk apa? Untuk menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu hatinya bersih. Orang bertakwa itu pikirannya baik. Selalu positive thinking. Selalu husnudzon. Lebih-lebih husnudzonnya kepada Allah besar sekali. Luar biasa. Tidak pernah berpikir negatif kepada Allah. Orang berpuasa itu hatinya lembut. Orang berpuasa itu santun. Orang berpuasa itu ahli sedekah. Orang berpuasa itu pemaaf. Bukan jadi pendendam. Habis puasa dendamnya kumat. Metu tuh Ramadan kok dendam sana dendam sini, benci sana benci sini. Di bulan puasa kok membenci-benci orang, marah-marah sama orang. Itu puasanya puasa apa gitu loh. Dan kalau kita benar-benar puasa dan kita keluar puasa itu menjadi orang bertakwa, bukankah orang bertakwa itu punya jaminan banyak. Gitu loh. Orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah itu luar biasa. Janji Allah kepada orang bertakwa itu. Itu simpel saja. Makanya umat ini banyak sekali yang puasa itu hanya sekedar puasa, nggak makan, nggak minum. Kalau dia benar-benar puasa karena Allah, dengan hatinya, dengan jiwanya, dengan pikirannya, dia berpuasa sebagaimana dituntunkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dia keluar dari puasa jadi orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa itu dijamin rezekinya oleh Allah kok. Allah janjikan itu, coba itu. Berkali-kali banyak dibaca ustaz-ustaz itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib loh. Orang puasa, orang yang bertakwa itu enggak punya kesulitan hidup. Hidupnya digampangkan kabeh mbek Allah. Rezekinya digampangkan, diglontor rezeki dari arah mana-mana kok layak tasib yang tidak pernah disangka-sangka. Semalam saya ngomong sama Arif. Saat ini saya nggak punya gantungan pekerjaan yang pokok seperti dulu, nggak ada. Saya punya madu jarang saya promosikan. Nggak ada promosi-promosian. Tapi saya nggak pernah kekurangan hidup saya. Ada aja Allah memberi. Ada aja jalannya rezeki itu ada aja. Dari mana saya nggak tahu. Nanti Allah yang ngatur. Gitu. Jadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah itu sandarannya kepada Allah luar biasa. Maka janji Allah wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Sapa wong sing teman-teman tawakal marang Gusti Allah, teman-teman senden ning Gusti Allah, teman-teman bersandar sepenuhnya hidupnya kepada Allah, fa huwa hasbuh. Allah cukupi segala kebutuhannya. Enggak bakal kurang. Itu nyata gitu. Dan orang yang bertakwa itu menyiapkan kematiannya. Mencari bekal-bekal hidup untuk menuju kematian. Sanggup mati, sanggup akhirat. Bukan mikir dunia. Akhirnya takut mati itu tadi. Gitu loh. Wedi mati dan tidak merasa bisa mati. Lah pemimpin-pemimpin kita sombong-sombong yang sok-sokan ngomong sok-sokan itu. Itu karena dia lupa bahwa dia bisa mati. Dia lupa bahwa dia ini bisa mati dan pasti mati gitu. Tinggal nunggu waktunya. Kapan mati itu datangnya? Enggak tahu. Tapi kalau sudah datang, la yastahiluna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa diundur sedetik, tidak bisa dimajukan sedetik. Itu. Ciri orang bodoh itu. Dia lupa dia akan mati. Kalau dia lupa mati, ya dunia, cinta kepada dunia. Yang dicintai dunia, yang diurus dunia, yang pokoknya dunia, tak saya dobrek-dobrek dunia. Akhirat itu dilalekno kabeh. Seolah-olah nggak ada akhirat. Padahal akhirat itu pasti hak. Benar adanya dan pasti siapapun pasti sampai sana.
Makanya sampai diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran itu kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo sampai kowe engko mati, matine gak Islam. Mati tidak membawa Islam. Gitu loh. Hati-hati. Makanya jangan mau bergaul dengan orang bodoh. Pokoknya dipimpin wong bodoh aja gelem. Jadi bodoh we. Masih kok guru besar, profesor, dokter lah yang mimpin bodoh ya jadi bodoh pisan. Iya toh? Dungu ae. Niru istilahnya Ustadz siapa? Ropi Gerung. Ustadz Ropi Gerung. Rocky Gerung. Kemudian dia masuk Islam, Pak. Sudah masuk Islam. Masuk Islam. Dungu banget. Dia aja kayak gitu tahu Al-Quran, tahu syariat ya, Pak. Masa kalah sama itu Pigai itu. Natalius Pigai itu orang Nasrani tapi dia membela Islam loh. Betul. Membenarkan yang benar itu. Lah sing wong Islam malah mungsuhi Islam, sing ngomongi Islam malah aduh ya Allah. Hilang keislamannya. Islam itu akan lenyap dari hati kita kalau kita sudah kehilangan rasa takut kepada Allah. Dan orang bodoh, ya orang bodoh yang keempat, yang dikatakan bodoh, orang yang tidak merasa bersalah itu, tidak pernah merasa bahwa dia ini banyak dosa. Nabi SAW itu orang yang dijamin maksum, tidak punya dosa. Tapi beliau beristighfar itu, memohon ampun, bertobat kepada Allah itu 1 hari sampai 70 kali. 100 kali. Ada yang bilang 100 kali. Padahal nggak punya dosa, nggak pernah ngelakoni dosa, nggak pernah ngelakoni salah. Nah kita ini yang banyak salah, yang sudah dinas al-insanu mahal qata' wa nisyan. Tapi kita nggak pernah merasa salah. Kita nggak pernah merasa dosa. Lupa kepada dosa-dosa yang dia kerjakan. Dia melakukan kesalahan, dia melakukan dosa. Jelas-jelas dia sudah berdosa. Bukan dia memohon ampun pada Allah dan meminta maaf kepada orang yang disalahi, didolimi. Malah tenang-tenang saja. Cuek-cuek saja. Sudah membunuh. Bukan minta ampun, bukan bertobat. Malah bangga. Malah nutup-nutupi dengan kebohongan lain. Ini kan ngawur. Siapa dia? Wong Nabi aja yang sudah dijamin maksum aja. Mau bertobat, mau meminta ampun sama Allah kok. Ini manusia biasa yang ngaji nih orang becus. Sholatnya durung becus, puasanya durung becus. Kok nggak merasa berdosa, nggak merasa bersalah. Cuek-cuek saja dengan segala perbuatan dosanya. Enjoy saja dengan segala kesalahan hidupnya. Dan tidak merasa dosa, tidak merasa salah. Ini orang bodoh ini. Tidak ada manusia tidak bersalah itu tidak ada. Manusia tidak berdosa itu tidak ada. Harusnya kita selalu memohon ampun pada Allah. Merasa banyak salah. Sekalipun kita nggak melakukan dosa. Tapi teruslah memohon ampun. Ini yang benar. Tapi kebanyakan manusia tidak begitu. Lupa kepada dosa-dosanya. Lupa kepada segala kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh tangannya. Lupa atas segala dosa, keburukan, kesalahan yang diperbuat oleh hatinya, oleh pikirannya, oleh lisannya. Lupa. Bahkan sudah kehilangan empati gitu loh. Tidak pernah merasa salah, tidak pernah merasa dosa. Sekalipun yang dikerjakan itu melanggar syariatnya Allah, yang dikerjakan itu salah, yang dikerjakan itu dosa, yang dikerjakan itu sangat dolim. Dia nggak merasa itu salah. Gitu. Nggak merasa lagi berdosa. Enjoy sudah. Ini orang paling bodoh. Bodohnya orang ini.
Jadi kalau kita masuk di dalam golongan ini, ya sih kan masih bodoh. Kesiangan subuhnya, waduh pas ya. Kurang 20 menit, gak sempat jamaah. Bukan nangis, saya enjoy aja. Harusnya nangis, ya Allah. Bangunnya segini, saya nggak bisa sholat isra, saya nggak bisa zikir panjang, ya Allah. Hari ini saya kehilangan kesempatan untuk meraih pahala seperti pahalanya orang berhaji dan berumroh. Getun, tidak ada getun. Terlewat hal-hal yang penting, hal yang bermanfaat itu nggak ada getun. Nggak ada menyesal. Menyesalnya malah kehilangan duniawinya, kehilangan kesempatan meraih duit banyak itu menyesal. Allah. Maka jangan sampai kita terbawa arus ke sana. Hati-hati. Ya. Hati-hati, benar-benar hati-hati. Nggak disadari. Enggak disadari. Bukan enggak disadari, masih disesatkan sama Allah. Ditutup ya. Iya. Fi qulubihim maradun. Fazadahumul maradun. Jadi kalau hatinya sudah ada penyakit dan dia tidak berusaha menghilangkan penyakit itu, maka Allah timpakan penyakit yang lain sebagai adab untuk dia. Sehingga tertutup. Hatinya sudah ditutup sama Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun. Itu jelas. Hatinya ditutup sama Allah, telinganya ditutup, dibuntutin oleh Allah. Bisa, wah. Matanya ditutup oleh Allah. Udah. Hatinya sudah nggak bisa. Mati. Menerima kebenaran pun susah. Dikuaan dan kayak apa susah. Matanya sudah tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Telinganya sudah tidak bisa mendengarkan apa-apa yang baik. Sini aku ono lucu itu yang setahu saya teguh itu tentang Cak Nun. Musik kok membuat orang lupa. Salahmu dewe lali. Sing ngenali nang Gusti Allah sapa? Saya sering nyetel lagunya Didi Kempot sampai zikir saya malah. Mendengarkan lagu itu hiburan, tapi enggak usah sampai lali mbek Gusti Allah. Hal ngrungokno musik juga joget lali mbek Gusti Allah kentir itu. Sing disalahno musike. Lu disalahno musike, sing salah dia itu. Musiknya haram. Musiknya diharam-haramkan, itu ngawur. Ada apa mengharamkan musik? Sama dengan orang sedikit-sedikit jangan beli di toko-toko kafir. HP-nya sih gawe wong kafir. Orang itu digowo. Pas sepeda motor produksi ini wong kafir. Baju ini produksi wong kafir. Nah, iya. Sekalipun yang jahit wong Islam, pabrik benangnya wong kafir. Pabrik kainnya wong kafir. Gampang banget tuh ngafir-ngafir ke orang. Itu kan orang yang bodoh itu. Tidak melihat dirinya bagaimana. Dirinya sendiri bilang bisa apa-apa kok. Ya silakan kita himbau teman-teman belanja ke toko-toko muslim, ke tetangga-tetangga yang muslim, ke saudara-saudara muslim. Sekalipun saudara muslim kita itu kulaknya nang kafir. Loh. 2124 itu produksinya 99% produksi kafir. Gitu, toko-toko kita ini, toko-toko umat-umat ini semua itu kulaknya nang wong kafir. Pabriknya kafir, distributornya ya wong kafir. Tapi kita membeli ke situ tujuannya apa? Menghidupkan ekonomi mereka, gitu. Menolong mereka. Ya, bukan produknya. Bukan lihat produknya, lihat manusianya ini loh. Sesama muslimnya ini yang dilihat. Boikot produk kafir, wah. Repot. Boikot produk kafir siji sing 1000 digawe. Ya kacek. Nah, saya tuh gak suka yang gitu-gitu, Pak. Jujur aja gak suka. Karena saya sadar benar mobil saya ini produksi siapa coba? Motor saya produksi siapa? HP saya produksinya dari mana? ROG saya yang produksi siapa? Ini yang dipakai ini produk kafir semua. Gitu loh.
Tapi kalau kita membeli kepada toko-tokonya orang-orang kafir, orang-orang yang bukan muslim, lak tambah nyugino sing kono, ngono lho. Ya kene kulaan kono gak apa-apa, kene dihidupin. Kene rame tokone. Ngene lho. Nah, engko lama-lama toko-toko yang bukan toko muslim itu tutup. Tinggal distributornya. Nah, itu caranya itu begitu bertahap, step by step. Jangan ngawur lah. Pokoknya urip iku harus bener-bener sandaran Gusti Allah, tunduk patuh ning Gusti Allah, wedi ning Gusti Allah, tidak takut kepada selain Allah. Wis. Uripno Islam, uripo di dalam Islam, bela Islam, insyaallah hidupnya tentram, damai, ayem, ya bahagia. Wis. Sekarang menit coba dulu. 45 menit. Tutup aja.